Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga besar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, pemirsa, hari ini Alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini, pada hari Jumat kita ketemu. Ini adalah program Ngaji Bareng di TVRI, dan program kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tentang salat. Kita ketahui bahwa ibadah salat adalah ibadah yang setiap hari kita laksanakan. Minimal 5 kali dalam sehari kewajiban ibadah salat. Lain halnya ibadah salat sunat yang kita kerjakan, baik itu terkait dengan rawatib ataupun ghairu rawatib. Dan ini merupakan ibadah yang tidak luput dari perhatian umat. Bagaimana tentang ibadah salat ini? Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah seputar dengan ibadah yang sangat penting dan utama ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ayahanda Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta. Alhamdulillah, beliau adalah merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Agak serak suaranya. Masya Allah. Batuk sedikit. Masya Allah. Tapi serak-serak suaranya masih jernih ini Ustaz. Kaifahalukum Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Berkat doa. Allah. Kalau melihat senyum Ustaz nih, rasanya saya ini kepingin ini nanti suatu saat seperti Ustaz nih tetap gagah, berwibawa ini Ustaz ya. Ya Allah karim. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah berhadir di Ngaji Bareng Ustaz. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah, kita juga hari ini dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik-cantik jelita, Masya Allah, dengan seragam yang Masya Allah luar biasa. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Masya Allah. Ini yang pertama dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas Padang Bulan. Mana Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas Padang Bulan? Iya, baik. Yang jilbabnya merah, bajunya hijau. Ini sinkron ibu ya? Masya Allah. Baik. Masih semangat ibu? Masih. Ini dari Padang Bulan ya? Dari Padang Bulan kemari cukup jauh nggak? Enggak ya? Jauh juga, rasa saya 3 jam kalau jalan kaki ya. Oh iya, baik. Kemudian dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara. Baik ibu, bagaimana kabarnya ibu? Majelis Ta'lim Az-Zahra sehat? Alhamdulillah. Ini beralamat di mana Majelis Ta'lim Az-Zahra ibu? Masya Allah. Baik. Dan ibu-ibu sudah dikabari kepada keluarga anak-anak suruh tonton ya. Iya, kalau bisa suruh foto. Pas saya disorot, nak foto ya TV-nya ya. Baru nanti dijadikan status di WA ya kan. Gak apa-apa, status yang baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa yang berada di rumah, sebagaimana juga nanti saya berikan kepada ibu-ibu yang ada di studio, nanti dapat bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. 081161000386. Tema kita adalah tentang salat. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini adalah tema yang memang umum, tapi tidak ada habis-habisnya untuk dikaji Ustadz. Karena tentu kehausan ilmu tentang ibadah salat ini itu sangat dalam sekali. Ustadz, untuk pengantar muqaddimah dari tema kita dipersilahkan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salat ini baru saja dibicarakan oleh para ahli. Karena salat ini dimensinya luar biasa. Ada seorang guru besar dari Amerika. Dia melakukan penelitian terhadap orang yang salat ini. Lebih dari 10 tahun dia melakukan penelitian. Yang didapatnya adalah bahwa ada sebuah hubungan yang sangat erat antara perilaku manusia. Orang yang sholat itu berbeda sekali dengan orang yang tidak sholat. Saya yakin ibu-ibu dan sama kami juga nggak pernah merasakan seperti itu. Barangkali juga nggak pernah terasa gitu. Apakah orang sholat itu lebih ada sesuatu di dalam dirinya yang berkelebihan dibandingkan dengan orang yang tidak sholat? Kalau iman kita bilang iyalah itu ya. Tapi kalau ilmu psikologi menyatakan bahwa ada korelasi, dalam kaitan ada hubungan yang sangat erat antara sikap menahan diri bagi orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak rajin sholat. Lebih hebat daripada itu dikatakannya, orang yang sholat dengan benar-benar mengkaitkan dirinya kepada Allah, dia memiliki sifat ingin sehat dan cenderung umurnya panjang. Nah, ini yang saya katakan bahwa kadang-kadang kita ini tidak melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita ini lebih hebat daripada yang lain. Kita bahkan bangga dengan yang lain-lain, tapi ada sesuatu yang sebetulnya membanggakan kita. Nah, sekarang kita tengok. Sebetulnya sholat itu apa sih? Sholat itu sebetulnya doa. Maka kalau misalnya ibu-ibu tengok dalam perilaku sholat kita, itu dari awal sampai akhir, itu adalah merupakan bahagian daripada doa. Nah, coba kita tengok. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini suatu doa kita. Ketika kita mengatakan Allah itu Maha Besar, maka kita ini sebetulnya kecil kan. Yang kita harapkan itu apa betul dari yang besar itu? Adanya perlindungan. Ibu-ibu, sekuat apapun ibu, ya, sekuat apapun manusia ini, dia memiliki berbagai kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Terutama bagi kami yang tua-tua inilah. Nah, kadang-kadang penyakit pun awak simpan-simpan kan. Sehat betul ibu kenapa? Iya, padahal setiap hari ngeluh. Ya kan? Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang sebetulnya kita harapkan di dalam kehidupan kita. Itulah maka disebutkan pada hakikatnya adalah sholat itu adalah ibadah yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah. Ya. Setelah kita beriman kepada Allah, maka ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Ya. Tidak heran kita, maka sholat itu disebutkan sebagai salah satu rukun Islam. Seorang disebut dia sebagai seorang Islam apabila dia sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat terus-menerus, maka kalau misalnya mau tahu definisi kafir, itulah dia orang. Faqad kafara jihara. Inilah dia kafir yang betul-betul kafir. Kenapa? Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bahwa orang yang sholat itu memiliki berbagai sifat-sifat yang utama. Nanti akan kita bahas dalam pembicaraan yang singkat kita ini. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan sholat,
di dalam pemahaman kita kadang-kadang disebut kafir, kadang-kadang disebut munafik. Tidak ada satu gelar pun yang baik dari agama kita kepada orang yang meninggalkan sholat. Karena pada hakikatnya kadang-kadang sholat ini juga silah. Silah itu apa? Hubungan. Ibu baik dengan bapak, suami, karena silahnya bagus. Bahasa sopan santun di dalam rumah tangga ada. Sehingga kadang-kadang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika dia memanggil istrinya, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu, ini pipinya putih merebak. Nampak gurat-gurat urat merah-merahnya. Dipanggil oleh Nabi Rasulullah SAW, ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Saya kira ibu-ibu pun kalau misalnya dipanggil bapak kayak gitu, rasanya gimana gitu ya. Ya kan? Ketimbang misalnya, udah lawak hitam, pendek pula lagi. Nah, dibilang suami awak, hitam, semekot katanya. Nah, ini kesantunan. Silah ya maksud saya. Silah, hubungan. Makanya ada namanya silaturrahim. Hubungan kasih sayang. Kalau silah kita baik dengan Allah, maka kita bisa akan mengharapkan segala sesuatu dari Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 41, Allah mengatakan, kalau kalian mau hidup stabil di permukaan bumi ini, ya, maka lakukanlah sholat. Lakukan sholat. Insya Allah kita tidak akan pernah merasa gerusa-gerusu hidupnya. Salah satu yang menjadi kendala dalam hidup kita ini ketika terjadi depresi akibat daripada kita merasa selalu berlebih. Sifat merasa berlebih ini sifatnya iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, maka pada waktu itu Allah mengatakan kepada jin dan malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka bilang, kenapa kok kami mesti sujud kepada makhlukmu yang terbuat daripada tanah? Dan dia sudah tahu perkembangan manusia ini. Nanti dia itu akan menjadi penumpah darah, suka berantem. Nah, inilah salah satu sifat manusia. Kenapa? Karena itu merasa macam sifat iblis tadi. Iblis mengatakan, nahnu khairum minhu. Kami ini lebih bagus dari dia. Kata jin, kami terbuat dari api. Dia terbuat dari tanah. Datang kata malaikat, kami terbuat dari cahaya. Dia dibuat dari tanah liat. Bukankah kami lebih baik daripada dia? Tapi ketika Allah tunjukkan kuasa Allah, maka akhirnya dia bisa memahami bahwa sebetulnya manusia ini adalah manusia yang bisa dijadikan pemimpin. Kenapa? Karena dia menggunakan akal. Tambah lagi ibu-ibu, punya perasaan. Nah, kalau laki-laki sering menggunakan rasio, ibu-ibu sering menggunakan perasaan. Ini bergabung bersama dia menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Kalau misalnya semua dihadapin pakai akal saja, barangkali mungkin tidak terjadi begini hidup kita nih. Semua akal aja. Akal itu gimana kira-kira? Ibu punya anak 2. Suami bilang, ya kita belikan baju. Bajunya kayak baju ibu ini lah, baju hijau aja semua. Datang kata si ibu, enggak gitu. Kepingin yang satu tuh kayak apa? Nah, satu suka hitam, satu suka hijau. Ya ini namanya yang bicara itu perasaan, bukan akalnya. Nah disinilah, sholat itu tadi akan menyeimbangkan itu. Sholat itu akan menyeimbangkan antara akal dan perasaan. Itulah sebabnya maka disebutkan bahwa hakikat salat sebetulnya adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah. Ibu-ibu, sebelum nanti ibu tanya, saya udah tahu, paham, di mana-mana saya kalau beri ceramah, selalu ditanya orang, Ustadz, gimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Ya kan? Ini pertanyaan yang klasik bagi kami Ustadz-Ustadz nih. Tahu saja Ustadz ya. Iya. Jadi, saya pernah
pada waktu haji, saya lupa tahun berapa, saya ketemu dengan seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Arab Saudi. Nah, pada waktu itu kami ini berdialog. Dialog kami sebetulnya setelah melihat perilaku orang pada waktu itu. Jadi kata saya, nah, ini kadang-kadang sifat itu ya merasa hebat. Saya bilang, orang kami dari Indonesia nih, dari Malaysia, dari Brunei, itu jauh lebih bagus dari orang Arab nih. Marah lah dia. Kok gitu? Saya bilang, coba tengok bagaimana rapinya orang saya tuh. Sholat menghadap ke kiblat, kemudian matanya tertuju kepada tempat sujud. Coba tengok orangmu itu, saya bilang. Allahu Akbar. Kadang-kadang tangannya gini saja. Kata, ya kan? Walaupun tidak semua. Tapi dibandingkan dengan orang Indonesia, orang yang Melayu, tidak seperti itu. Lantas saya disekapnya. Menurut kamu, katanya, lebih bagus mana? Dia tuh begini, mata gini-gini, tapi dia ngerti apa yang diucapkannya. Nah, kena sekak saya kan. Tapi saya bilang kan lebih bagus kalau dia tertib dan kemudian dia bisa mengerti apa yang dilakukannya. Nah itu tujuan katanya. Tapi tidak semua orang bisa untuk itu. Ustadz pun belum tentu bisa. Ya, artinya apa? Kadang-kadang ibu-ibu, ketika ibu-ibu menghadapi suatu masalah, ibu malah merasa justru masalah itu membuat ibu jadi khusyuk sholat. Ya, ada masalah. Tak tahulah saya entah masalah apa yang paling besar dalam hidup ibu. Ya, kalau saya secara pribadi, sesuatu yang paling besar dalam diri saya yang sangat terasa betul itu adalah ketika istri saya berpulang ke rahmatullah. Luar biasa, Bu. Rasanya pada waktu itu saya kehilangan kaki sebelah. Tapi pada waktu itulah terasa sholat itu sangat khusyuk. Seolah-olah Allah itu dekat betul dengan saya. Dan ini juga ibu-ibu rasakan, pasti itu akan terasa kepada kita. Nah, jadi sebetulnya yang namanya khusyuk itu, apakah ketika kita bisa mengerti apa yang kita ucapkan? Belum tentu juga. Orang Arab itu tadi pasti ngerti dia apa yang diucapkannya itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Adakah dirasakannya itu ke dalam hatinya? Belum tentu. Boleh jadi ibu-ibu yang tadi saya bilang punya masalah tiba-tiba mengalir air mata itu ketika ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Rupanya selama ini terasa kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Sehingga menangis kita. Keluar air mata dan kemudian kita ingin terus panjang sholat kita. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Ketika salat kita bisa menghadapkan hati dan jiwa kita. Dan kemudian merasakan kebesaran Allah, itulah dia khusyuk. Sulit. Ya, sulit. Ketika kita memandang tempat sujud kita, apakah kita sudah khusyuk? Belum tentu juga. Kadang-kadang begitu lewat kucing. Lah, gara-gara kucing ini buyar semuanya. Pada awalnya kita mencoba untuk menyerahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata kita. Ketika ini kita resapkan dalam diri kita, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua aku serahkan kepada Allah. Ini kan dah pasrah bongkok ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Mukadimah yang cukup menggugah kita ini Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, nanti lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Pembahasan kita insya Allah nanti akan lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetap bersama kami.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa, Masya Allah tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita tadi terkait dengan muqaddimah cukup menggugah kita. Ketika kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, kita bukan hanya mengakui bahwa Allah Maha Besar, tapi juga kita mengakui bahwa diri kita ini adalah kecil. Karena iblis juga mengakui Allah Maha Besar, tapi dia tidak mengakui dirinya kecil. Tapi dia masih mengakui dirinya lebih baik dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan ini sering terjadi dalam diri kita sholat tapi masih ada sombong, masih ada ujub, masih ada merasa lebih dari yang lainnya. Mudah-mudahan ini yang dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga ini. Pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386. Tema kita adalah salat. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Baik ibu-ibu, siapa yang sudah tidak sabar ingin bertanya? Baik, ini ada ibu. Silahkan ya, ibu berdiri, sebut namanya dan pertanyaannya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Sumardi dari Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumatera Utara. Mau bertanya Ustadz, yang saya tanyakan ini pengalaman saya pribadi dalam sholat, zikir dan doa apa yang kita amalkan agar kita benar-benar khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Baik. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Muslimah, Ibu Titi Zumari. Ya. Baik, Zumarni. Sumarni. Ini Ustadz, pertanyaan tentang amalan Ustadz. Kalau tadi sholat, bagaimana cara mendapatkan sholat yang khusyuk? Ini Ustadz, ada nggak kira-kira amalan ini Ustadz yang bisa dibagi? Apakah bentuk zikir atau amalan lainnya? Sehingga sholat kita ini bisa bertambah semakin khusyuk nih Ustadz. Di luar sholat tentunya nih Ustadz. Persilakan Ustadz. Di luar sholat. Di luar sholat ini Ibu ya? Iya Ustadz. Zikir tambahan Ustadz. Sebetulnya itu harus dimulai dulu. Bacaan-bacaan dan zikir itu yang benar waktu sholat. Jadi kita waktu sholat itu betul-betul kita mengucapkan sesuatu yang sebaik itu kita pahami. Tadi misalnya saya membacakan sebetulnya surat Al-An'am itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita mulai dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Maknanya ini dalam betul. Ketika kita mengatakan ini wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku ini Allah lillazi fataras samawati, kepada Engkau ya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Ini kan sebuah kalimat yang luar biasa yang kita ucapkan pada waktu kita sholat. Kalau kita pahami ini, maka kemudian nanti setelah kita keluar dari sholat, ketika sudah salam, maka kita akan memulai pula dengan bahasa-bahasa. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan berzikirlah, baca tasbih, baca tahmid, takbir 33 kali. Coba ibu merasakan ya, ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah 33 kali. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kalau misalnya kita ucapkan itu dengan penuh perasaan, maka pada waktu lampiasan daripada apa yang kita lakukan pada waktu sholat itu akan muncul ya. Apa lampiasannya? Ya Allah, sucikanlah aku dari segala dosa dan noda yang ada di dalam diriku.
Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Sebagaimana kemahasucianmu, tolonglah aku ya Allah, ampunkanlah dosaku. Sampai kepada yang lain lagi, misalnya, maha suci Engkau ya Allah, tolonglah sucikan diriku ini dari segala penyakit, baik lahir maupun batin. Kita ini banyak kali penyakit kita. Kalau penyakit jasmani bisa nampak. Tapi kadang-kadang penyakit rohani kita ini, sebetulnya yang tahu itu kita sendiri. Cuman kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Ada orang malah, dia tuh menyuburkan sikap yang tidak baik dalam hidupnya. Mak ini dulu, katanya, oh kalau gitu kecil lah sama mak. Tengoknya anaknya rupanya ngebut naik kereta. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih daripada itu. Ini dia namanya menumbuh suburkan sebuah perilaku yang tidak baik di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu perlu disucikan. Ya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka pada waktu itu harusnya terbayang dalam diri kita. Ya Allah, syukur aku sudah diberi umur sekian. Aku masih bisa makan yang enak-enak. Kemarin banyak kali yang sudah mati itu. Gak bisa lagi makan yang enak. Engkau berikan nikmat ini kepadaku ya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sampai kepada Allahu Akbar. Maksud saya menceritakan ini adalah bahwa banyak kali sebetulnya zikir-zikir dan bacaan yang bisa kita baca. Baik dari yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat itu selalu di dalam apa yang dituntun oleh Rasulullah. Bagaimana kalau misalnya kita tuh selalu berselawat kepada Nabi? Apa gunanya kita berselawat? Di samping memang tawaran Rasulullah tuh, orang yang nanti berselawat kepadaku, ini akan mendapat imbalan. 1 selawat dibalas dengan 10. Kita senang dengan balasan-balasan seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa sebetulnya begitu kita berselawat kepada Rasulullah, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada dia. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebetulnya Rasulullah itu sangat berjasa kepada ibu-ibu. Kalaulah Muhammad tidak dilahirkan sebagai Rasul pada waktu itu, ibu-ibu ini belum tentu bisa hidup sampai sekarang begini. Nah, bagaimana Umar bin Khattab pada waktu itu meratapi dirinya ketika dia pernah merasa menzolimi anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena memang pada waktu itu adat kebiasaan mereka itu tidak boleh menghidupi perempuan. Perempuan itu dianggap merupakan orang yang sial. Aib. Aib. Nah, jadi maka kita selalu mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Kalau misalnya ibu-ibu barangkali mungkin bisa, kalau misalnya tidaklah ada engkau Muhammad sebagai Rasul Allah, entah gimana hidup kami. Ini adalah bacaan-bacaan yang saya ajarkan secara praktis saja. Kalau misalnya saya ajarkan nanti secara letterlek, belum tentu bisa terhafal ibu. Dan nyatanya bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah sesuatu yang sering ibu-ibu lakukan. Cuman penghayatan, ini tadi, hati dan jiwa kita kadang-kadang tidak fokus dia kepada itu. Sehingga akhirnya itulah muncul segala macam perasaan-perasaan di dalam diri kita. Kadang-kadang ada orang sholat, begitu habis sholat, ini kejadian waktu umroh Ustaz ya. Masa dia tuh tadi sholatnya, masih sempat pula lah dia mengkaji salat orang lain. Sementara sholat dia sendiri belum tentu betul. Ya kan? Tapi itulah dia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wanas. Inilah yang perlu kita lawan dengan bacaan-bacaan yang ibu harapkan tadi itu. Zikir dan bacaan-bacaan Al-Quran itu, bacaan-bacaan kita dalam sholat itu telah diatur oleh Rasulullah dengan baik. Makanya juga ada ustadz apa namanya itu yang kesohor juga di sosmed.
Basalamah. Ustaz Khalid wassalam. Ah. Ustaz. Dia bilang, sebetulnya kalau misalnya manusia ini mau sholat dengan baik, hidupnya teratur. Hidupnya akan teratur. Kenapa? Bacaan sholat kita tuh udah teratur. Harus ini dibaca. Perilaku kita juga harus seperti ini. Disiplin Ustaz ya. Ya. Ada kok dalam ilmu pengetahuan sistem. Tersistem dia. Sistem Pak Ustaz. Ya kan? Nah, kalau sudah tersistem ini, terbiasa kita. Ya kan, ibu-ibu begitu Baik. bangun tidur, apa ibu kerjakan duluan? Ya kan? Tentu dengan zikir itu Ustadz harus hati ikut hadir ini Ustadz Itu ya. dia, Itu itu yang dia. terpenting Ustadz Iya. ya. Seandainya pun ada zikir-zikir sebelum sholat atau setelah sholat, tapi hadir hati itu menjadi hal yang sangat substansi Iya. ini penting sekali Ustadz ya. Menghadirkan hati itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, baik, baik ibu-ibu. Kadang mau seperti ini Ustadz kan, mencari sisir kutu Ustadz. Capek mencari sisir kutu di mana diletak. Nah, terakhirnya begitu sholat tiba-tiba teringat Ustadz sisir kutunya di belakang TV itu. Pas lagi sholat teringat ya Ustadz. Di luar sholat dicari nggak ingat-ingat Ustadz. Ini kadang nggak. Ustadz kadang ada Ustadz orang yang mengamalkan surah An-Nas Ustadz. Sebelum sholat dibacanya, ini ada sebagian orang saya dengar Ustadz, saya lihat membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ini Ustadz sebelum melakukan takbir. Ini apa bisa juga Ustadz? Sebenarnya segala sesuatu yang baik itu Yang baik Ustadz ya. bisa kita lakukan. Yang terpenting hadir hati Ustadz. Nah, terutama tuh menghadirkan Allah di dalam diri kita. Ya, menghadirkan Allah dalam diri kita itu artinya bahwa betul-betul kita tuh pada saat sholat itu merasa berhadapan dengan Allah. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mudah. Kadang-kadang kaji kita buat macam gitu, tiba-tiba nanti yang lain yang muncul. Tapi, ini tadi, sesuatu yang sebetulnya bisa kita latih. Latihlah dalam sikap kita berbuat sehari-hari. Sehingga sebetulnya, antara sholat dengan iman kita kepada Allah itu sesuatu yang melekat. Kalau iman kita kokoh kepada Allah, sholat kita akan baik. Baik, Masya Allah. Cukup jelas sekali Ustadz jawaban untuk Ibu Titi nih. Panjang dan cukup jelas sekali. Ustadz, ini kita persilahkan dulu kepada Ibu yang dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas. Ada yang ingin bertanya Ibu? Baik, silahkan Ibu. Silahkan berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Evi Jebua dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas Padang Bulan. Saya rasa yang saya tanyakan juga mungkin menyangkut pengalaman pribadi. Baik. Saya bertanya, saya punya teman ataupun gimana ya, teman lah ya. Dia tuh kalau saya perhatikan sholatnya itu bisa dibilang kalau ada nilai, aku pribadi menilainya 100 gitu loh. Baik wajib maupun sunat, semua sunat dibabat deh habis gitu kan. Cuman saya bingung. Jadi kan sementara sholat kan itu ada itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sementara teman saya ini saya lihat bisa mendekati keji ya. Soalnya ngomong ketus, kerjaannya mencari kesalahan orang, mengkomentari orang, mendisklaim orang gitu loh. Jadi yang saya pertanyakan Ustadz, Baik. yang salah sholatnya apa orangnya? Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat kali Ibu Epi ini bertanya nih Ustadz. Tapi Ibu Epi mohon bersabar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Al-Ustadz kita setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami nanti akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI.
Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Masya Allah, nampaknya ini baterainya masih 100%. Iya, saya tengok nggak turun walaupun 0,00001% tak turun. Masya Allah, ini semangat luar biasa ini ya. Baik pemirsa yang berada di rumah, tadi kita dengarkan ada pertanyaan dari Ibu Epi terkait dengan ada orang yang rajin ibadahnya, bahkan sholat sunatnya hebat. Tapi akhlaknya baik dalam berbicara, tingkah laku ini banyak menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, segala macamnya. Ini bagaimana? Apakah orangnya yang salah atau sholatnya yang salah? Sebenarnya kalau jawabannya disuruh dua, tinggal pilih aja nih Ustadz, orangnya yang salah Ustadz. Tapi kita mau jawaban yang lebih luas lagi dari Al-Ustadz kita, bagaimana sholat yang seperti ini? Persilakan Ustadz. Baik. Ustadz. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang wanita rajin sholat. Sholat sunat, puasa. Semua dilakukan. Tapi ketika ditanyakan oleh seorang sahabat, tapi kerjanya riba. Riba itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain supaya orang lain ikut benci sama dia. Itu riba. Riba. Iya. Iya. Jadi pernah juga pertanyaan mengenai riba ini. Bagaimana kalau katanya sama Rasulullah, kalau memangnya diceritakan yang betul. Nah, itulah yang namanya riba. Betul, perilaku dia seperti itu, tapi kita berusaha untuk membesar-besarkan dia. Itulah namanya riba. Kalau yang tak betul, ini namanya fitnah. Nah, itu ya. Jadi ibu tadi itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi suka menceritakan tetangga-tetangganya. Maka kata Rasulullah, ini tempatnya enggak di sorga, di neraka. Naudzubillah. Jadi harus ada keseimbangan. Saya ambil contoh satu lagi yang berkenaan dengan ini ya. Nabi Musa pernah dia 40 hari, 40 malam di Gunung Sina, Tur Sina, untuk mendapatkan kitab Taurat itu. Begitu tahu bahwa ada seorang di bawah Nabi Musa mau ketemu sama Tuhan, dia bilang, "Ya Rasulullah, tolong tanyakan nanti kepada Allah, aku ini berada di sorga tingkat mana?" Yakin kali dia masuk sorga. Aku nih dalam umur sekian tidak pernah makan yang haram. Sholatku tidak pernah tinggal. Puasa tak pernah tinggal. Tolong ya, tanyakan kepada Allah. Di sorga mana aku nih? Kira-kira kalau misalnya apa? Di hotel bintang berapa nanti saya di situ? Ketika Nabi Musa pada waktu itu bertanya kepada Allah, jawaban Allah sungguh tidak disangkanya. Kata Allah kepada dia, dia tuh nggak di sorga, di neraka. Takut kalau Nabi Musa ini takut kalau salah dengar. Ya Rasulullah, apa tadi yang engkau kata? Ini bahasanya sudah saya bahasakan ya. Tentu saja Allah dan Nabi tidak seperti kita. Iya, dia berada di dalam neraka. Kenapa? Rupanya ada sesuatu yang salah dalam apa ini. Dia rajin beribadah, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya salah. Begitu dia Nabi Musa menceritakan kepada dia, apa yang terjadi? Pingsan. Kedegap. Dia tidak menyangka kalau misalnya apa yang telah dilakukannya itu tidak menghantarnya ke surga, bahkan ke neraka. Lantas setelah dia siuman, apa yang dia katakan? Ya Allah, kalau aku mesti masuk ke dalam neraka, tolonglah besarkan badanku seluas ruangan neraka itu.
Sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam neraka itu selain aku saja. Ternyata rupanya kalimat dia inilah yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Ketika dia peduli kepada orang lain, maka pada waktu itu Allah robah ketentuannya. Ketika datang Musa lagi kepada dia, orang yang engkau tanyakan kemarin itu, dia berada dalam surga. Loh, kenapa bisa begitu? Kira-kira begitu kata Nabi Musa kepada Allah. Selama ini, dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Dia baik hubungannya dengan aku, tetapi tidak baik hubungannya dengan manusia yang lain. Ini bukan sifat-sifat orang yang sholat. Na'udzubillah min dzalik ini Ustaz ya. Iya. Nah, jadi ini yang perlu kita camkan dengan apa tadi. Kembalinya kemana? Adalah ketika kita sholat itu sesungguhnya Baik. menyerahkan hati dan jiwa kita kepada Allah. Masya Allah. Ustadz ini Masya Allah Ustadz, waktu kita tak terasa nih Ustadz. Saking enaknya mendengarkan tausiah Ustadz. Ustadz, mohon Ustadz kesimpulan singkat saja Ustadz terkait dengan tema kita hari ini. 1 menit saja Ustadz. Ya. Persilakan. Lakukanlah sholat berpedoman kepada apa yang diperintahkan Allah. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Rasakan bahwa kita sholat itu sebetulnya ingin untuk menegakkan agama kita. Ajarkan itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya agama kita ini tegak. Kalau tidak, kita ini menghancurkan agama. Jadi ibu-ibu, sholatlah sesuai dengan tuntunan. Baik. Kalau tidak lagi haid, jangan pula lagi haid, karena rasanya tidak mau ketinggalan, pada waktu itu dibablas juga sholat, itu tidak benar. Semangat beribadah tanpa ilmu itu Ustadz ya. Makanya saya katakan tadi, sesuai dengan Tuntunan. ketentuan. Masya Allah. Jangan di luar ketentuan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa melindungi ibu-ibu dan keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ini terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah, terkait dengan ibadah sholat ini sangat memberi kesan kepada para pemirsa, terutama ibu-ibu yang berada di sini Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat kita serap ya dan kita amalkan. Ustadz kirim salam sama keluarga Ustadz ya. Terima kasih, insya Allah. Oh gitu, Masya Allah Ustadz. Ibu sehat Ustadz semua? Alhamdulillah. Masya Allah, insya Allah Ustadz ada kesempatan kita Supaya dapat. jangan nanti salah hafat. Tadi saya bilang kan istri saya meninggal. Oh iya Ustadz. Tapi kawin lagi ya. Jadi Alhamdulillah sudah ada Iya. pendamping Ustaz. Mana tahu tadi kalau nggak usah lanjutkan ada pula ibu-ibu mendaftar kan Ustaz. Susah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita sampai hari ini, dan insya Allah nanti akan datang kita dapat bertemu kembali Bu ya. Tentunya nanti dengan seragam yang terbaru lagi ya. Baik, kirim salam sama keluarga ibu-ibu ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan tema kita hari ini tentang sholat, bahwa ketika orang berat melaksanakan sholat, di situ gangguan setan. Ketika dia sudah semangat melaksanakan ibadah sholat, setan tidak mampu mengganggunya untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Setan kembali mencari celah untuk menghanguskan ibadah sholatnya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi, dengan hablum minan nasnya yang tak baik. Kemudian dimasukkan ria dan ujub dalam dirinya. Akhirnya semakin hebat dia sholat, tapi sholatnya itu tiada artinya. Sebagaimana dikatakan Rasul, orang yang bangkrut datang dengan segudang sholatnya, datang dengan segudang puasanya, datang dengan segudang zakatnya, tapi dia mencaci orang ini, menghina orang ini, merendahkan orang ini, memfitnah orang ini, mengambil harta orang ini, membunuh orang ini, memukul orang ini. Akhirnya sholatnya diberikan kepada orang yang dizaliminya, dan dosa orang yang dizaliminya diberikan kepada orang yang habis amalnya tadi. Inilah orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.